Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di reportase BPJN Sulawesi Tengah bersama saya, Muammar Qaddafi. Saat ini saya berada di ruas jalan Ogoamas Tonggolo Bibi yang berada pada kilometer 242 plus 200, yaitu pada pekerjaan penanganan lereng bawah dan pengerjaan pondasi bor pile dengan dip 5 meter dan DPT 5 meter. Saat ini saya bersama PPK 1.4 Bapak Stanley Arthur Masih ST. Selamat pagi, Pak Stanley. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Qaddafi. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak? Sehat-sehat. Baik. Terima kasih. Pak, bisa dijelaskan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh PPK 1.4? Silakan, Pak. Terima kasih Mas Qaddafi. PPK 134, kita di ruas saya ini ada 3 paket kontrak. Ya. Yang pertama, preservasi jalan Malala Ogotua, Ya. Tonggolo Bibi. Kemudian paket yang kedua yaitu penanganan longsoran ruas jalan Ogomas Tonggolo Bibi. Ya. Kemudian ada paket pemeliharaan rutin jalan Ya. dengan skema e-katalog. Itu adalah 3 paket kontrak yang berada di PPK 134 yang saya tangani saat ini, Mas Qaddafi. Terus untuk target efektif jalan dan jembatan yang PPK 14 sedang laksanakan, Pak? Nah, kalau untuk preservasi jalan Malala Ogotua Tonggolo Bibi, yaitu panjang jalan yang kita tangani itu sepanjang 154 kilo. Nah, 154 kilo ini terbagi atas 3 ruas, Ya. yaitu dari Malala Ogotua, kemudian Ogotua Ogomas, Ogomas Tonggolo Bibi. Nah, di sini efektif kita hanya sepanjang 400 meter dengan rehabilitasi minor jalan, yaitu kita ACWC. Dan itu sudah 100% progresnya, sudah selesai. Kemudian kita di preservasi ini, Malala Ogotua Ogomas Tonggolo Bibi ini ada beberapa lingkup, ada 5 lingkup, yaitu pemeliharaan rutin jalan, yaitu dengan outputnya holding, ada holding, dan ada rutin kondisi. Nah, itu sementara juga ditangani, holding juga hampir 100%, sudah 90% juga holding. Kemudian ada lingkup penanganan drainase, drainase dan ada 1 jembatan Sambua. Jadi drainase ini ada 5 titik. 5 titik itu diganti dengan box culvert dengan ukuran 2 kali 2,5. Itu sudah 95% selesai. Sampai saat ini, Pak? Ya, sampai dengan kondisi saat ini. Kemudian kita ada rehabilitasi jembatan, yaitu sementara ongoing juga ini kurang lebih ada 7 jembatan itu rehab. Nah, kemudian ada berkala, lingkup berkala jembatan itu ada 9. Jadi total kita rehab berkala dan rehabilitasi jalan jembatan itu ada 16 jembatan yang kita tangani. Nah, kemudian ada rehabilitasi minor lingkup itu yang 400 meter sudah selesai, sehingga progres sampai saat ini untuk preservasi jalan Malala Ogotua Tonggolo Bibi, Ogomas Tonggolo Bibi itu sudah 56–58% yang sudah tertangani. Dengan begitu banyak paket yang Bapak kerjakan saat ini, upaya apa yang dilakukan oleh Bapak untuk penyelesaian yang seharusnya selesai pada bulan Juli Agustus ini ya? Nah, kalau di preservasi ruas jalan Malala Ogotua Ogomas Tonggolo Bibi, memang target Agustus ya? Itu bisa tercapai. Karena kalau yang efektif kan sudah selesai, terus yang berat pekerjaannya agak sedikit sulit itu, yang struktur sudah hampir 95%. Jadi sekarang tinggal berkala jembatan dan rehabilitasi jembatan, itu penanganan laning, ada kerusakan, ada pemasangan bronjong,
hulu dan hilir jembatan itu. Kemudian ada pengaspalan juga di atas jembatan yang sudah kropos, itu kita sudah tangani. Nah, sisanya itu dari Agustus sampai September sampai Desember itu mungkin tinggal pemeliharaan rutin saja. Baik. Nah, di sini juga ada penanganan longsoran. Ya. Kan? 3 paket seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 paket. Dari paket yang kedua ada penanganan longsoran. Seperti yang melatar belakangnya kita, ini ada penanganan lereng bawah dengan fondasi bore pile. Kedalamannya bor itu 5 meter, dengan kemudian kita naikkan DPT. Ini penahan tanah beton setinggi 5 meter. Ini dengan panjang 60 meter. Ini nolnya awalnya ini ke atas 60 meter. Nah, di penanganan longsoran ini kita ada 27 titik longsoran. 27 Pak ya. 27 titik, 19 titik lereng atas. 19 titik lereng atas itu sudah sementara juga ongoing, lagi jalan. Mungkin dalam bulan Juli ini 11 titik kita sudah naik sampai ke DPT. Ya. 3 titik lereng bawah sampai ke DPT Juli ya. Target saya di bulan Juli ini, di akhir bulan Juli, 3 titik lereng bawah itu sudah sampai DPT. Ini sampai selesai di Juli ini. Kurang lebih 80 titik bor dengan paralel, double paralel. Dan ada juga yang di KM 237970 juga lereng bawah sudah itu sementara dirakit besinya. Ya. Kemudian juga ada di KM 240350 itu lereng bawah juga sudah sementara perakitan, sudah naik. Jadi bor sudah selesai. Ini sudah ke titik lokasi ketiga pengeboran dengan sistem pengeboran. Udah ada lereng atas, itu kurang lebih ada 8 titik. Itu sementara tangani, yang kira-kira target kita di bulan Juli sudah rampung. Kira-kira mungkin 25-30%, Pak. Kalau kita coba-coba hitung-hitung dengan action plan itu bisa tercapai 20-30%. Jadi seperti itu gambaran besarnya, Pak. Mas Raffi. Terima kasih, Pak. Saat ini saya bersama Bapak Teguh Sony Sanjaya selaku penyedia jasa dari PT Arafah Alam Sejahtera. Selamat pagi, Pak Teguh. Pak Teguh, boleh dijelaskan sedikit tentang pelaksanaan pekerjaan penanganan longsoran ini? Baik, terima kasih. Jadi di sini kita menangani 27 ruas pekerjaan ya Pak ya, di sini. Terus kemudian dari 27 itu ada 8 titik untuk ruas lereng bawah dan 19 titik lereng atas. Artinya kalau kita lihat secara pekerjaannya sendiri untuk lereng bawah itu seperti yang kita lihat ini, metode pekerjaannya itu dengan menggunakan bronjong dan DPT dengan fondasinya bore pile. Sedangkan untuk lereng atas kita terbagi 2, itu kita penangannya lereng atas sendiri dengan menggunakan kita slooping, dan kemudian untuk di penangan bawahnya itu dengan konstruksi sabodam dan buffer wall gitu ya. Nah, dari kedua ini memang berbeda metode pekerjaannya ya, karena sifat daripada perusahaan sendiri itu untuk lereng bawah itu menangani longsoran dari jalan, kemudian untuk lereng atas itu menangani longsoran dari atas, ya, misalnya debris dan kejatuhan tanah dan sebagainya gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik, terus terkait kiat-kiat apa atau upaya dari penyedia jasa dalam hal ini PT Arafah Alam Sejahtera dalam percepatan penyelesaian, upaya penyelesaian yang seharusnya selesai tepat waktu, Pak? Ya, baiklah. Mungkin kita mulai daripada awal kita mulai berkontrak tanggal 6 Maret 2023 ini, dan selesai tanggal 8 Maret 2024. Ya. Artinya kita ada 360 hari. Nah, kiat-kiat emang kita secara pekerjaan ini kita harus frontal Pak ya, artinya berkesinambungan gitu Pak ya. Dan artian kita pekerjaan lereng atas kita kerjakan dan lereng bawah juga kita laksanakan gitu Pak. Nah itu. Nah emang kendala-kendala sini emang di sini misalnya adanya kendala kami sebenarnya daripada cuaca sebenarnya Pak situ Pak. Karena sini musim hujan sini kami harus cepat-cepat mengerjakan di mana waktu cuaca bagus harus kita kerjakan. Karena kita hampir semuanya kita pekerjaan ini didasarkan dengan pekerjaan tanah, baik lereng atas maupun lereng bawah. Baru kita
Sudah itu baru kita naik ke konstruksi. Baik. Terus solusi yang ditawarkan oleh penyedia jasa terhadap kondisi yang Bapak sampaikan tadi? Ya, baik Pak. Dengan kondisi yang ada musim hujan segala macam, ya kita artinya harus memperbanyak alat Pak ya. Ya. Dan manpower sendiri. Di mana di sini kan yang susah itu kita untuk komunikasi pada sini Pak. Kita Ya. di sini komunikasi itu karena sinyal tidak ada gitu Ya, Pak. betul. Nah itu yang paling kendala kami paling ini. Nah kita emang untuk mengatasi itu ya otomatis kita harus monitoring setiap hari walaupun kita ruas jalan itu sepanjang 40 km Pak. Ya, betul. Gitu. Ya artinya ya untuk mendapati kita banyak manpower, alat dan artinya sarana penunjangnya. Nah ini kebetulan karena di daerah kami ini sulitnya untuk penyediaan material Pak, terutama material-material yang jadi gitu, segala macam. Kami di drop semuanya itu dari Makassar dan Jakarta Pak. Artinya kita untuk secara material itu sendiri kita sekaligus Pak, tidak bisa bertahap-tahap begitu Pak. Oke. Baik. Ya mungkin itu. Terima kasih Pak. Halo Sobat PWR, saat ini saya bersama konsultan pengawas dari PT Monohexa, KSO, PT Second Engineer Konsultan, dan PT Sinar Abadi Putra Palu. Dalam hal ini pengawasan terhadap pekerjaan longsoran pada ruas PPK 1.4. Saat ini yang berada di samping saya, selamat pagi Pak Sarifudin Bedu. Baik, Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak Sarifudin, kira-kira bagaimana peningkatan kualitas pekerjaan melalui pengawasan pada pekerjaan longsoran ini, Pak? Pertama Pak, itu kita di sini Pak ada beberapa orang itu tenaga ahli, dibantu tenaga ahli itu yaitu quality, quantity dengan HSC. Ya. Dan di bawahnya lagi itu Pak ada subprop itu material teknisi dengan surveyor dan inspektor. Oke. Terus kalau bentuk pengawasan Pak yang dilakukan supaya dalam hal ini konsultan pengawas dapat mengendalikan mutu tetap terjamin seperti apa? Pertama Pak begini, kita sebelum kita melakukan pengawasan itu Pak ada namanya JMD itu. Oke. JMD kita aplikasi ke JMap. JMap kita lakukan situ, dan kalau memang tidak memenuhi syaratnya Pak itu memenuhi kuat tegang atau bagaimana, kita ganti lagi Pak JMap-nya, baru diaplikasikan di lokasi. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke. Terus kiat apa yang dilakukan agar pelaksanaan ini tetap BMW, yaitu biaya, mutu dan waktu tetap terjaga dan sesuai dengan ritme? Sesuai dengan Pak, kita lihat dulu schedule-nya Pak, apa-apa yang dikeluarkan itu baru kita kontrol dengan biayanya, apa tidak melebihi opor biaya atau gimana. Dan begitu juga masalah kualitasnya Pak. Oke. Kualitas dan kuantitas itu kita selalu jaga, itu kualitas dan kuantitasnya Pak. Berarti sampai sejauh ini berarti Bapak menilai pengawasan masih tetap berfungsi memegang dalam pengawasan ini ya? Iya, masih tetap begitu Pak. Ya, Tetap baik. kita kontrol itu tiap hari Pak. Kita survei semua pada saat ada pekerjaan, kalau memang ada sedikit melenceng begitu Pak, kita arahkan bahwa beginilah yang baiknya begini. Baik, terima kasih Pak. Halo Sobat PPR, saat ini saya bersama Pak Eko Puji dari PT Nusve. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Pak. Pak Eko, bisa dijelaskan terkait bentuk pengawasan terhadap paket konservasi yang Bapak tangani saat ini? Siap Pak. Bentuk pengawasan paket konservasi yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh PPK kami 1.4 Pak Stanley. Bentuk konservasi ini karena dia berbentuk dalam skema long segment. Skema long segment ini dengan penanganan yang sangat panjang, sekitar 154 kilo. Oke. Dengan ruas Malala, Ogo Tua, Ogo Amas, Temblo Bibi. Jadi panjang ruas penanganan kita di 154 kilo. Jadi di setiap ruas tersebut terdapat segmen-segmen yang tingkat kerusakannya berbeda-beda. Jadi seperti yang diutarakan sebelumnya, di situ terdapat kita di 5 pembagian segmen. Rutin jalan sendiri terdiri dari 2 output, rutin kondisi dan holding. Holding itu adalah
pekerjaan penunjang untuk sementara waktu yang belum bisa dikerjakan saat ini dalam skala besar. Jadi sebelum kerusakan bertambah besar, kita tangani dulu sehingga tidak menjadi lebih besar. Wah. Terus Pak Eko, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan long segmen ini? Tantangan yang dihadapi dalam long segmen ini sebetulnya sangat banyak, Pak. Karena jarak kami ini sangat panjang dengan segmen long segmen, dengan personil yang minimal mungkin. Jadi saya sejauh mungkin mengatur kondisi personil saya untuk menempatkan di segmen-segmen tersebut agar apabila terjadi sesuatu yang sangat fatal seperti hujan terus terjadi longsoran bisa tertangani secepatnya dan kita koordinasikan dengan penyedia jasa supaya arus lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Baik, terakhir Pak, Pak Eko suka duka selama pelaksanaan pengawasan pada ruas paket ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak, kalau suka duka Pak. Sebetulnya kita ini banyak sukanya Pak daripada dukanya Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau sukanya ya kebetulan saya sudah kurang lebih 10 tahun di pengawasan Pak. Sukanya ini karena pengawasan kita panjang Pak, kita banyak saudara. Jadi setiap tempat kita punya saudara. Nah, dan kebetulan selain saudara Pak, saya dapat istri di KM tersebut Pak. Itu sukanya Pak. Nah, dukanya ya itu Pak, karena penanganan yang sangat panjang, jadi kita selalu was-was Pak. Apabila terjadi malam, terjadi hujan keras, kita harus keliling Pak. Nah, dengan jalur yang sangat panjang, kita takutkan di suatu ruas tersebut ada terjadi longsoran. Nah, jadi tidak mungkin kita membiarkan keadaan longsoran tersebut. Jadi kita selalu koordinasi dengan penyedia jasa, dengan mutunya BPJN juga kan gercep Pak kita, gerak cepat Pak. Jadi jangan meninggalkan longsoran atau menutup badan jalan, jangan sampai berlalu lama Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Siap, makasih Pak. Demikian reportase BPJN Sulteng hari ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Sampai ketemu di reportase selanjutnya. BPJN Sulteng! Jaya! Peuper! Siap membangun negeri! BPJN Sulteng! Jaya!